Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim Hasan akan mempresentasikan materi tentang pelembagaan strategi pendidikan. Struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan. Organisasi merupakan wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, mengemban misi, dan mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan operasional. Pada umumnya, ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan, yaitu yang pertama, kompleksitas berbagai aktivitas yang harus dilakukan, yang kedua, tingkat formalisasi yang berlaku, yang ketiga, penerapan konsep sentralisasi versus desentralisasi dalam pelembagaan strategi, adanya karyawan yang terampil dan memiliki dedikasi yang tinggi. Ada beberapa peranan kultur organisasi dalam pelembagaan strategi. Yang pertama, mendorong tema-tema kunci atau nilai-nilai dominan. Yang kedua, mendorong dan menceritakan kembali kisah-kisah dan legenda tentang nilai-nilai inti. Dan yang ketiga, melembagakan praktik yang secara sistematif memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian pengawasan, evaluasi, dan umpan balik strategi. Pengawasan yaitu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam operasional sehingga kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam mengamati jalannya kegiatan operasional, yaitu yang pertama pengamatan langsung, yang kedua melalui laporan tertulis maupun lisan, yang ketiga melalui penggunaan kuesioner untuk menggali informasi tentang situasi yang dihadapi di lapangan, dan yang keempat melalui wawancara apabila diperlukan wawancara dengan para pekerja yang dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Materi selanjutnya yaitu operasional strategi sekolah. Pada umumnya, operasional strategi sekolah yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Unsur pokok pengertian operasional strategi sekolah terdapat 3 unsur. Yang pertama, continue, yaitu operasional strategi sekolah bukan suatu kegiatan berdiri sendiri dan juga bukan tindakan sesaat, melainkan tindakan yang berkelanjutan atau merupakan suatu proses yang kontinu. Yang kedua, efisien, yaitu operasional strategi sekolah merupakan suatu kegiatan yang menekankan pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, efektif, segala pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya serta mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun fungsi operasional strategi sekolah yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengendalian, yang kelima proses transformasi. Fokus operasional strategi sekolah dalam pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu fokus operasional sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Materi selanjutnya yaitu analisis teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Analisis teori manajemen pendidikan terdapat 2 teori, yakni teori pedagogik dan andragogik. Teori pedagogik dan andragogik memberikan kompas pada manajemen pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk merealisasikan orientasi pada kebutuhan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan. Peran masyarakat terhadap sekolah menurut Hasbullah yaitu yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan. Yang ketiga, masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Yang keempat, masyarakat yang menyediakan berbagai sumber
untuk sekolah. Yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Kesimpulannya yaitu masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang melengkapi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunitas yang harmonis. Materi selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Tujuan umum evaluasi dalam pendidikan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan yang akan dijadikan bukti sebagai perkembangan atau kemajuan yang sesuai oleh para peserta didik, dan untuk melihat tingkat efektivitas dari metode-metode yang telah digunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan khusus evaluasi pendidikan yaitu yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang berhasil dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Materi selanjutnya yaitu efektivitas model penyelenggara manajemen berbasis sekolah. Pengertian MBS. MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun model MBS yaitu model tujuan, model sumber daya masukan, model proses, model kepuasan, model legitimasi, model ketidakefektifan, model pembelajaran organisasi, dan model manajemen mutu total. Adapun tahap-tahap pelaksanaan MBS, yang pertama melakukan sosialisasi, yang kedua memperbanyak mitra sekolah, yang ketiga merumuskan kembali aturan sekolah, yang keempat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang kelima mengklasifikasi fungsi dan aspek manajemen sekolah, yang ketujuh meningkatkan kapasitas sekolah, yang kedelapan mendistribusikan kewenangan dan tanggung jawab, dan terakhir yang kesembilan menyusun rencana pengembangan sekolah. Materi selanjutnya yaitu Assessment of Product Market. Pengertian asesmen. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa yang baik menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Tujuan asesmen yaitu penyaringan, pengalitanganan, dan klasifikasi. Pengertian tentang produk marketing. Marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Konsep dasar marketing yaitu yang pertama produksi, yang kedua produk konsumen, yang ketiga penjualan, yang keempat pemasaran. Materi selanjutnya yaitu evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara bersinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Proses evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan terbagi jadi 3 tahap, yaitu monitor seluruh hasil dan perencanaan dan pelaksanaan. Kedua, mengukur kinerja individu dan madrasah. Pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Yang ketiga, mengambil langkah perbaikan. Materi selanjutnya yaitu lingkungan kompetitif dan analisis perencanaan bias strategis. Upaya organisasi dalam mempertahankan eksistensinya yaitu yang pertama, organisasi perlu
organisasi perlu memahami dinamika lingkungan. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis perilaku lingkungan organisasi. Yang ketiga, menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak mampu ditiru. Yang keempat, mempertahankan keuntungan kompetitifnya. Yang kelima, mengoptimalkan keseluruhan sumber daya yang ada. Analisis perencanaan biaya strategis adalah analisis yang digunakan untuk memerlukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih. Adapun elemen analisis perencanaan biaya strategis, yang pertama harga produk, yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, yang kelima bauran volume produk yang dijual. Materi selanjutnya yaitu implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Tahap proses manajemen strategi dalam menentukan langkah-langkah dan strategi yang akan diambil oleh sekolah. Pengambilan keputusan harus berdasarkan tahapan proses manajemen strategi. Hal itu diperlukan mengingat pentingnya untuk mengamati, menganalisis situasi dan lingkungan yang ada sebelum menentukan strategi dari suatu lembaga pendidikan. Proses manajemen strategi mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yaitu formulasi strategi, yang kedua pelaksanaan strategi, dan yang ketiga evaluasi strategi. Materi selanjutnya yaitu implementasi, karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam pendidikan. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransportasikan tujuan strategi ke dalam aksi penyelenggaraan program sekolah. Implementasi strategi meliputi rencana program dan kegiatan penganggaran, sistem pelaksanaan, pemantauan, sedangkan evaluasi strategi meliputi pengukuran dan evaluasi kinerja pelapor dan pertanggungjawaban. Adapun karakteristik manajemen strategi dalam dunia pendidikan, yang pertama manajemen strategi diwujudkan dalam perencanaan berskala besar. Yang kedua, rencana strategi berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis. Yang keempat, adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategis. Dan yang kelima, hasil rumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Adapun komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan yaitu komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan strategi utama. Yang kedua yaitu komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal organisasi, kontrol, dan evaluasi. Kemudian dimensi manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama dimensi waktu dan orientasi masa depan. Yang kedua dimensi internal dan eksternal. Ketiga dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Yang ketiga dimensi multibidang. Yang keempat pengikutsertaan manajemen puncak. Materi selanjutnya yaitu perubahan strategi dan arah strategi pendidikan di masa depan. Manajemen perubahan merupakan mengimplementasikan sebuah strategi dan menganalisis sebuah perubahan yang mungkin akan dialami perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan akibat dari formulasi strategi yang telah disepakati pada tahap sebelumnya. Analisis tentang perubahan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan yang harus berubah berhasil dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Pengertian strategi yaitu satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya. Kesemuanya dijamin agar tujuan organisasi tercapai. Strategi perubahan pendidikan dalam menghadapi masa depan meliputi strategi umum pendidikan nasional yang dituangkan dalam 2 aspek penting yaitu demokrasi pendidikan sebagai konsep dan sasaran khusus sebagai konsekuensi dari demokrasi.
Yang kedua, strategi pokok pembangunan pendidikan nasional seperti mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan pengembangan sistem dan manajemen pendidikan. Yang ketiga, karakteristik strategi pendidikan meliputi pengutamaan kemampuan dasar, penguasaan kompetensi umum, dan pendidikan agama, moral, dan budi pekerti. Strategi perubahan pendidikan di masa akan datang, langkah-langkahnya yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan baik pada tingkat mikro maupun tingkat makro. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat termasuk lembaga sosial, masyarakat, dan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif, dan produktif. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang proaktif dan fleksibel. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar mengajar yang mampu membangkitkan dan mengembangkan kreativitas, inovasi, serta minat dan semangat belajar. Dan yang terakhir, keenam, menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini di tingkat sekolah dasar dalam rangka menumbuhkan budaya iptek. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Kedua, memberikan dengan objektif atas masalah manajemen. Yang ketiga, mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek. Yang kelima, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi. Yang ketujuh, memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang telah sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. Yang ke-8, menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara staf. Yang ke-9, membantu mengintegrasikan perilaku individu ke dalam usaha bersama. Dan yang terakhir, yang ke-10, memberikan tingkat kedisiplinan dan keformalitas kepada manajemen. Materi selanjutnya yaitu evaluasi konsep manajemen strategi. Manajemen strategi dipandang suatu evaluasi manajemen karena dua alasan, yaitu yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, organisasi merupakan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen strategi pendidikan. Tujuan utama manajemen strategi pendidikan adalah untuk mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksana lembaga pendidikan.